Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat sebagai salah satu rukun Islam adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh. Namun pada kenyataannya, kita manusia tidak luput dari kesalahan atau lupa ketika sedang melaksanakan sholat. Terkadang kita bisa saja salah menghitung jumlah rakaat yang telah kita laksanakan, atau mungkin merasa ragu akan pelaksanaan beberapa gerakan sholat. Untuk memastikan bahwa sholat kita tetap sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Bayangkan ketika kita sedang sholat dengan khusyuk, tetapi tiba-tiba kita merasa ada yang ganjil. Apakah rakaat ini yang ketiga atau keempat? Bingung dan cemas mulai merayap. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Banyak umat muslim yang sering mengalami hal ini. Untuk memahami sujud sahwi secara utuh, mulai dari waktu pelaksanaan, tata cara hingga doa, simak penjelasan selengkapnya dalam video ini agar sholat kita semakin sempurna. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kesalahan atau kelupaan dalam sholat. Kesalahan ini bisa berupa tambahan, pengurangan, atau keraguan dalam sholat. Sujud sahwi ini menjadi sangat penting agar sholat kita tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa seperti halnya kalian juga. Bila salah satu dari kalian lupa, hendaklah sujud 2 kali." Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan sebagai pengganti gerakan sholat yang terlupakan. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti lupa atau lalai. Ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaat, maka sujud sahwi menjadi penyeimbang agar sholat kita tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang biasa terjadi, misalnya lupa apakah sudah rakaat ketiga atau keempat, lupa membaca tasyahud awal, atau bahkan melakukan gerakan yang tidak ada dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan jika kita melakukan salah satu dari 3 kesalahan berikut. Pertama, tambahan atau ziyadah. Jika kita menambah sesuatu yang tidak seharusnya dalam sholat, seperti menambah rakaat, ruku, atau sujud. Kedua, pengurangan atau naqsan. Jika kita mengurangi sesuatu yang wajib dalam sholat, seperti tidak membaca tasyahud awal atau lupa 1 rakaat. 3. Keraguan atau syak. Jika kita ragu apakah sudah melakukan suatu rukun sholat atau belum, seperti ragu jumlah rakaat yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, sujud sahwi dilakukan 2 kali dengan melakukan sujud di akhir sholat sebelum atau sesudah salam. Ketika hendak sujud maupun bangkit dari sujud, juga disyariatkan mengucap takbir.
Apabila sebab kesalahannya diketahui sebelum salam, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Namun, jika sebab kesalahannya diketahui sesudah salam, sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tata cara sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Buhainah sebagai berikut. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan tata cara melakukan sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Lalu beliau sholat 2 rakaat lagi yang tertinggal, kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sujud sahwi sesudah salam kemudian ditutup lagi dengan salam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imran bin Husain sebagai berikut. Kemudian beliau pun sholat 1 rakaat menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Mari kita lihat beberapa contoh kasus yang sering terjadi. Lupa jumlah rakaat. Misalkan kita sedang sholat isya dan ragu apakah ini rakaat ketiga atau keempat. Jika kita tidak bisa mengingat dengan pasti, ambillah yang lebih sedikit, rakaat ketiga, lalu lakukan 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Lupa membaca tasyahud awal. Jika kita lupa membaca tasyahud awal dan sudah berdiri sempurna untuk rakaat ketiga, lanjutkan sholat dan lakukan sujud sahwi sebelum salam. Lupa membaca Al-Fatihah. Jika kita lupa membaca Al-Fatihah dalam salah satu rakaat, segera baca ketika ingat. Jika sudah dalam rakaat selanjutnya, lanjutkan sholat dan lakukan sujud sahwi sebelum salam. Sahabat beriman, adapun mengenai bacaan sujud sahwi, tidak ada riwayat jelas yang menjelaskan tentang doa yang dibaca saat sujud sahwi. Namun para ulama sepakat ada doa khusus yang dipanjatkan ketika sujud sahwi untuk mengisi kekosongan dan menjaga kekhusyuan. Mari kita sama-sama membaca doanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Meski begitu, status sujud sahwi sebagai sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan tidak lantas menyebabkan sholat seseorang menjadi batal ketika tidak dilaksanakan. Karena kesunahan hanya berarti anjuran, bukan suatu kewajiban, sehingga bukan merupakan hal yang harus dilakukan dan akan membatalkan sholat ketika tidak melaksanakannya. Berbeda halnya ketika seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat dengan sengaja, maka hal ini secara umum dapat berpengaruh dalam keabsahan sholat yang dilakukannya. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa.
menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sujud sahwi adalah cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kekurangan dalam sholat kita. Dengan mempelajari dan memahami tata cara sujud sahwi, kita dapat lebih tenang dan khusyuk dalam beribadah. Jangan biarkan lupa rakaat mengganggu ibadah sholat kita. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Semoga dengan mengamalkan sujud sahwi, sholat kita menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan mengenai tata cara sujud sahwi. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menjalankan ibadah sholat dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan mengenai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.